Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anita Maulana dari B2 dengan NIM 24106111110030 dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip konservasi. Yang pertama, kita terdapat pada pendahuluan dan latar belakang. Latar belakangnya adalah konservasi sumber daya alam menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya eksploitasi dan tekanan terhadap lingkungan. Hutan, air, dan keanekaragaman hayati merupakan penopang utama kehidupan manusia yang harus dijaga kelestariannya. Tanpa adanya prinsip konservasi yang jelas, keberlangsungan ekosistem dapat terganggu dan menimbulkan kerugian bagi generasi sekarang maupun akan datang. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip konservasi seperti keberlanjutan keanekaragaman hayati, pemanfaatan kebijaksanaan, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal, serta keadilan antar generasi menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Terdapat sebab-sebab penting pada prinsip-prinsip konservasi. Yang pertama, prinsip keberlanjutan atau sustainability. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara terencana dan terkendali agar ekosistem tetap mampu pulih dan berfungsi dengan baik. Tanpa keberlanjutan, pemanfaatan berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada hilangnya manfaat sumber daya alam di masa depan. Yang kedua, ada prinsip keanekaragaman hayati atau biodiversity conservation. Prinsip ini berhubungan dengan upaya melindungi keanekaragaman genetik spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tidak hanya penting bagi secara ekologis sebagai penopang kehidupan, tapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi bagi manusia. Yang ketiga, terdapat prinsip pemanfaatan bijaksana atau wise use. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara hemat, efisien, dan tidak berlebihan. Pemanfaatan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya dapat terus memberikan manfaat tanpa mengalami penurunan kualitas. Contohnya adalah praktik pertanian ramah lingkungan, ekowisata, serta pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Yang keempat, terdapat prinsip partisipasi masyarakat dalam kearifan lokal. Prinsip ini menunjukkan bahwa konservasi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat setempat. Masyarakat adat lokal sering memiliki pengetahuan tradisional yang selaras dengan alam, seperti aturan adat, larangan adat, penebangan pohon, tentu atau sistem pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir, terdapat prinsip keadilan antar generasi atau intergeneration equality. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya alam bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga merupakan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Prinsip ini menuntut adanya tanggung jawab moral agar generasi berikutnya tetap memiliki kesempatan untuk menikmati manfaat dan keindahan alam sebagaimana generasi saat ini. Dengan menerapkan seluruh prinsip tersebut secara terpadu, konservasi dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari prinsip-prinsip konservasi adalah prinsip-prinsip konservasi merupakan pedoman penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, keberlanjutan keanekaragaman hayati, pemanfaatan dan bijaksana, dan partisipasi masyarakat serta kearifan lokal dan keadilan antar generasi saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa merusak keseimbangan ekosistem, sekaligus memastikan bahwa alam tetap terjaga untuk generasi sekarang maupun mendatang.
Dengan demikian, konservasi bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial demi terciptanya kehidupan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.